Jadi mohon izin Pak Ustadz, ini sebenarnya saya bukanlah orang yang berilmu. Tetapi ingat sepotong ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Apa yang dimaksud dengan ayat tersebut? Ilmu yang Allah berikan terhadap kita semua itu melainkan sedikit. Yang dimaksud dengan sedikit ini, mudah-mudahan yang saya sampaikan yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dari kita, untuk kita, dan untuk kita semua. Bapak dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita berangkat dari ayat yang bakal kita ucapkan ini, semuanya sudah kita tahu atau sudah kita percaya dengan hak, berpisah dengan suami kita, berpisah semua yang dikatakan yang sebelum berpisah tersebut merupakan nikmat Allah yang Allah berikan terhadap kita semua. Maka kembali hal-hal tersebut patut kita syukuri atas segala nikmat Allah yang Allah berikan terhadap kita semua dengan senantiasa, apa yang dikatakan senantiasa, yakni mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka orang-orang yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin tersebut, mereka ditambah nikmat Allah yang Allah berikan terhadap hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Yakni tiada lain dan tiada bukan adalah kita semua sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi di ayat sambungan allazina yu'minuna bil ghaib. Di situ telah dijelaskan wa yuqimuna shalah. Apa yang dimaksud dengan wa yuqimus shalah? Merupakan perintah Allah yang tidak bisa dielakkan lagi. Kalau orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, mereka wajib mereka mendirikan sholat. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya pada hari ini kita sebagai hamba Allah yang cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang cinta terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita sudah melangkah dari rumah kita, meluangkan waktu untuk apa? Berkumpul di tempat ini demi meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita serta menambah amal ibadah kita nanti ke depannya. Contoh yang Ibu siapkan hari ini, nih, makanan dan minuman yang nantinya sebentar lagi mungkin akan dimakan ya Ustaz ya. Nah, ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullum ra'in ta'ta zilli sadaqatihi. Apa yang dimaksud dengan kullum ta'ta zilli sadaqatihi itu? Orang-orang yang berbagi rezeki. Nah, ini kan jelas sudah Ibu tadi ataupun Bapak tadi mengeluarkan uang sedikit untuk apa? Minimal membeli air. Lalu diantarkan ke tempat acara kita. Lepas itu kita berkumpul di tempat ini. Nanti kita nikmati secara bersama-sama dengan diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah bersifat ar-Rahman dan Allah bersifat ar-Rahim. Maka nanti orang-orang yang bersedekah tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala melalui junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat kita akan dilindungi dari terik panas sang matahari pada akhirat nanti, dilindungi. Bayangkan hanya setetes air yang kita berwakaf pada hari ini atau bersedekah, kita akan dilindungi panas di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mengeluarkan rezeki yang halal pada hari ini dari kita untuk kita semua. Dasar hukumnya di mana? Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sudah jelas. Nah, ini tanda-tanda orang yang beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, sebagian rezeki yang halal yang kuberikan terhadap hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku tersebut? Tiada lain dan tiada bukan kita semua ini maupun saudara-saudara kita yang di luar. Maka wa mimma razaqnahum yunfiqun, tanda-tanda orang yang beriman tersebut, maka sebagian rezeki yang halal mereka bawa ke tempat ini, diberikan kepada saudara-saudara kita dan sama-sama kita nikmati tersebut.
maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda buat hamba-hambanya. Alhamdulillah. Bapak dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian apa lagi? Dijelaskan dalam surat Yasin ayat 77. Awalam jaral insanu anna khalaqnahu min nutfah faiza huwa khasimun mubin. Apa yang dimaksud orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut? Sesungguhnya kata Allah, telah kuciptakan engkau, maaf, dari setetes air yang hina. Lalu kuciptakan engkau menjadi orang-orang yang sempurna. Tidak ada kekurangan yang Allah ciptakan kepada kita semua. Kawan punya mata, kita juga punya. Kawan punya telinga, kita juga punya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah berikan terhadap kita semua dan dapat kita lihat secara bersama-sama. Kenapa? Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya kata Allah, tanda-tanda kekuasaanku, kebesaranku, dan akan kuperlihatkan sesungguhnya orang-orang yang diciptakanku tersebut, apakah mereka pandai bersyukur atau sebaliknya mereka tidak pandai bersyukur. Nah, bersyukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pangkal kiamat tadi, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pergunakan sisa-sisa umur kita yang Allah berikan terhadap kita semua ini. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang Allah berikan terhadap kita semua ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk di akhirat nanti. Bapak dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, secara koreksi pribadi terhadap diri saya ini Pak sudah berumur 56 tahun. 2 tahun lagi mati pajak. Tidak bisa diperpanjang. Contohnya orang tua kita Pak Zaini. Kalau bisa diperpanjang mungkin dia selamanya jadi sekda. Tetapi karena peraturan negara Republik Indonesia yang sudah ditentukan seperti itu berdasarkan umur dan sebagainya, maka insya Allah mampukah saya kalau seperti beliau ini mengundangkan sisa-sisa umur kita yang Allah berikan terhadap kita semua. Kenapa? Contoh, kita di sini kan ada wirid yasinan Pak Ustadz ya. Nah, ketika kita mengadakan wirid yasinan, membaca surat Yasin adalah merupakan bagian daripada Al-Quran. Hanya pada surat Yasin. Maka Rasulullah SAW telah menjelaskan, man qara'ata suratu Yasin marratan wahidatan faka'annama khatamal Quran. Kata Rasulullah, barang siapa umatku, nah kita ini kan umat Nabi Muhammad, membaca surat Yasin betul bacanya dan tidak tersalah-salah sebanyak 83 ayat surat Yasin tersebut diawali dengan pangkal kalimat Bismillahirrahmanirrahim Yasin, contoh, wal Qur'anil Hakim, sampai habis sebanyak 83 ayat pada surat Yasin tersebut. Maka kata Rasulullah, Allah lipat gandakan pahala bagi siapa? Tentu bagi orang yang membaca surat Yasin lah.